Halo Virgo, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Virgo. Menggemparkan berita hoax tentang kamu menyebar kemana-mana. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada robbery, ada white trowel, ada red, ada okay. Sini ada calm. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada robbery. Saya merasakan ini tentang kayak ada ketakutan ya. Saya merasa ada ketakutan dalam diri kamu. Ini bisa tentang kayak ada kesalahan ya untuk sebagian kamu yang pernah kamu lakukan. Yang buat kamu takut di sini. Ini bisa tentang kamu sedang punya masalah dengan seseorang ya. Kayaknya di sini kamu sedang punya masalah dengan seseorang. Jadi kayak kamu merasa gelisah atau khawatir kalau seseorang ini bakalan melakukan sesuatu hal terhadap kamu. Ya, salah satunya bisa saja ada yang mencoba untuk berniat membongkar rahasia besar tentang kamu. Oke. Dan kayaknya memang ada seseorang yang kayak ingin menjatuhkan kamu dengan menyebar berita hoax tentang kamu. Ya mungkin beritanya ditambah-tambahin ya. Ini bisa dikatakan sebuah fitnah. Atau mungkin ada tuduhan, kamu dituduh melakukan sesuatu hal yang tidak kamu lakukan, atau ceritanya ditambah-tambah di sini. Ini karena kamu sadar saat ini kamu sedang punya masalah dengan seseorang. Artinya kamu sadar sedang punya musuh. Jadi awas, kayaknya memang ada yang berniat untuk membongkar rahasia besar tentang kamu karena ada dendam, karena ada kemarahan, ada kebencian di dalam dirinya terhadap kamu. Itulah saya merasakan ada sebagian kamu yang saat ini merasa ketakutan, cemas, khawatir. Oke, itu. Saya melihat di sini memang untuk nguatin diri itu memang kayaknya nggak mudah ya. Pengennya sih kamu berusaha untuk berpikir positif. Tapi ketakutan itu selalu ada, selalu datang. Dan bisa saja seseorang ini benar-benar melakukan hal itu.
benar-benar berhasil untuk bisa menjatuhkan nama baik kamu. Ya, artinya kayak ada seseorang yang sepertinya menghalalkan segala cara untuk bisa menjatuhkan kamu. Entah itu dengan bongkar rahasia kamu, atau nyebarin berita yang tidak-tidak tentang kamu. Apapun akan dia lakukan karena perasaan marahnya terhadap kamu. Ya, kamu juga nggak nyangka ya. Kamu juga nggak nyangka dia akan melakukan hal yang negatif sejauh ini terhadap kamu. Kamu juga nggak nyangka kemarahannya bisa membuat dia seperti itu terhadap kamu. Kayak berani melakukan sesuatu hal yang kayak kadang kamu nggak nyangka dia berani melakukan hal itu ya. Mungkin kamu anggapnya punya masalah yang sepele, masalah yang nggak terlalu berat. Tetapi dia di sini benar-benar benar-benar kecewa dan sakit hati. Ya mungkin di sini memang karena ada persaingan ya, persaingan yang tidak sehat bisa. Oke, ada persaingan yang nggak sehat, ada permusuhan, ada iri-irian juga di sini, atau ada kata-kata kamu yang nyinggung perasaannya, kata-kata kamu yang nyakitin perasaannya. Jadi tentunya kenapa dia seperti itu ya pastinya punya alasan ya kenapa dia menginginkan keterpurukan, kehancuran dalam kehidupan kamu. Ini kayaknya berimbas kepada hubungan kamu. Ada dampaknya dari hubungan kamu. Ya mungkin ada seseorang yang ungkit-ungkit masa lalu kamu, yang bongkar aib masa lalu kamu ya di sini. Jadi ada imbasnya terhadap hubungan kamu yang sekarang. Bisa saja ya hubungan kamu saat ini dengan pasangan kamu itu hancur karena cerita masa lalu kamu. Tapi ada juga ya mungkin hubungan kamu akan tetap bertahan karena mungkin kamu sudah lebih dulu jujur terhadap dia. Ada juga yang seperti itu. Oke, jadi ini mengingatkan kamu untuk lebih berhati-hati. Oke, karena kita nggak pernah tahu ya, mungkin kamu anggapnya masalahnya sepele atau nggak terlalu berat, tetapi orang ini bisa saja menganggap ini adalah masalah yang berat, masalah yang benar-benar nyakitin perasaan dia, nyinggung perasaan dia. Itu. Saya juga melihat di sini kayak ada energi negatif yang berusaha dia kirim ya. Ada energi negatif, itu tadi ujung-ujungnya untuk bisa membuat kamu dalam kehancuran dan dalam keterpurukan. Ya itu tadi, kembali lagi, apapun akan dia lakukan untuk membuat kamu terpuruk, untuk menjatuhkan kamu. Ini bisa menjatuhkan kamu dalam karir, atau mungkin dalam usaha, atau dalam sebuah hubungan. Itu semua berkaitan. Ada juga yang kayak bongkar rahasia tentang kamu yang ujung-ujungnya jadi kamu berpisah, bikin kamu berpisah dengan pasangan kamu. Ada yang seperti itu. Ya mungkin energi yang negatif seseorang kirim itu bikin kamu dan pasangan kamu itu selalu bertengkar, selalu berdebat, selalu selalu kayak perasaan itu pengen marah aja. Itulah, kadang itu juga pengaruh karena ada orang yang ngirim energi negatif dalam hubungan rumah tangga kamu. Tapi di saat kamu mungkin jauh dari pasangan kamu kangen. Tapi kalau udah ketemu bertengkar, ribut, kadang masalah sepele. Itu perlu diwaspadai juga ya. Kadang ada yang mengirim energi negatif ke dalam hubungan kamu. Ada yang menginginkan hubungan kamu hancur. Itu bisa saja. Artinya semua berkaitan. Karir, hubungan, pekerjaan, usaha, itu kayaknya semua berkaitan. Di sini saya lihat memang awalnya mungkin ada gejolak ya, memang ada dampak dari apa yang seseorang lakukan terhadap kamu. Tapi lama-lama kamu mulai menyadari nih bahwa kayak ada nggak beres nih. Di saat kamu sudah mulai menyadari, barulah bisa saja energi negatif itu bisa hilang dengan sendirinya ya. Asal di sini kamu mampu untuk berpikir realistis, lebih logika, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, merasa kalau bahwa di sini kayak ada yang tidak beres, untuk tidak lagi mengikuti tentang ego, nafsu tentang kemarahan, tentang emosi, menyadari bahwa
kayaknya memang ada yang mengirim energi negatif ke dalam kehidupan kamu. Di saat itulah kehidupan kamu nanti mulai baik-baik aja. Oke? Artinya kamu harus sadar dulu, harus logika, harus realistis. Jangan selalu mengandalkan ego. Oke, mengandalkan ego, marah, emosi. Karena itu nantinya adalah salah satu pemicu yang ujung-ujungnya hubungan kamu hancur. Tuh. Di sini ada calm, dan saya melihat di sini kamu cukup tenang ya, cukup tenang untuk menghadapi. Ya mungkin di sini kamu tahu ya, orang yang melakukan hal itu kamu tahu. Cuma kamu udah nggak mau balas hal itu ya dengan cara yang seperti itu juga, enggak. Ya, kamu yakin akan ada balasan dari Tuhan meskipun balasan itu bukan dari kamu. Artinya dia akan merasakan apa yang kamu rasakan nantinya, meski balasan itu tidak datang dari kamu. Intinya tenang aja dulu. Tenang aja dulu. Ya nanti dengan sendirinya dia juga akan merasakan apa yang kamu rasakan. Karena biasanya hal buruk yang seseorang lakukan itu akan kembali kepada dirinya. Sebaliknya, hal baik yang seseorang lakukan atau kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Itu aja kuncinya. Jadi nggak usah balas dia, nggak usah ribet, ya. Yakin aja Tuhan akan memberikan balasan yang setimpal kepada dia, atau bahkan lebih menyakitkan dari apa yang kamu rasakan. Oke, kita lanjut. Di sini ada feeling good, ada inner, ada passion, ada the more. Di sini juga ada the moment. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini apapun ya yang mungkin ada dalam pikiran kamu saat ini, entah itu dalam ketakutan atau itu dalam kekhawatiran, saya lihat di sini kamu mampu untuk lebih bisa berani menghadapi semua itu. Ya kadang memang ada ya takdir yang mau nggak mau harus dihadapi. Oke, ada ya mungkin dalam kehidupan kamu yang ya naik turun, ada yang gagal, tapi ada yang bangkit. Oke. Artinya di sini kamu punya pemikiran yang lebih maju ya, punya pemikiran yang lebih maju untuk tidak terbelenggu dengan masa lalu. Ya, tentang apapun ya yang mungkin pernah kamu lakukan, entah itu sebuah penyesalan, kesalahan ya. Tapi di sini saya lihat kamu cukup berani untuk bangkit, cukup berani untuk maju, cukup berani untuk melakukan sesuatu hal yang awalnya kamu takut dan kamu ragu. Artinya di sini kamu punya feeling yang baik ya. Kamu yakin Tuhan akan memberikan kamu yang terbaik. Meski banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kamu, banyak orang yang mungkin gak suka dengan proses kamu, banyak orang yang mungkin iri dengan pencapaian kamu, karena hidup gak lepas ya dari hal-hal yang seperti itu. Tapi kembali lagi di sini kayaknya kamu sudah tidak terlalu peduli ya tentang apa yang orang lain katakan, tentang apa yang orang lain pikirkan. Mungkin ada di sini yang berhasil gosipin kamu atau ngarang-ngarang cerita tentang kamu ya, fitnah kamu di sini. Tapi ya gimana ya, kamu juga nggak mau menunjukkan atau berusaha untuk menjelaskan satu persatu kepada mereka. Di sini kamu hanya berusaha untuk membuktikan aja, membuktikan bahwa semua itu nggak benar. Ya dengan pembuktian itu mereka akan bisa nilai sendiri nantinya. Jadi kita nggak bisa harus jelasin satu-satu ya. Yang terpenting jadi diri kamu sendiri aja, berusaha melakukan yang terbaik dan yakin yang terbaik itu juga akan datang kepada diri kamu. Oke. Ada for myself, artinya di sini kamu berusaha untuk lebih fokus kepada diri kamu, tidak fokus terhadap apapun, siapapun yang mungkin ada yang pengen jatuhin kamu, pengen bersaing dengan kamu,
ada yang mungkin iri, ada yang mungkin menghalang-halangi langkah kamu untuk maju. Tapi fokus kamu tidak tentang masalah balas dendam, atau mungkin masalah tentang pengen melakukan sesuatu hal terhadap seseorang yang pernah nyakitin kamu, tentang kemarahan, enggak. Karena kamu sadar itu akan menguras energi dan pikiran kamu. Kamu sadar akan hal itu. Jadi buat apa buang-buang energi, pikiran, perasaan? Lebih baik ya kamu fokus untuk kedepannya, fokus untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi. Saya lihat di sini kamu juga cukup punya energi yang sangat positif ya, energi yang luar biasa untuk bisa ya bertahan ya. Bertahan karena mungkin ada yang pengen jatuhin kamu dan berhasil, tapi kamu bertahan di situasi seperti itu, tidak semakin jatuh dalam keterpurukan. Artinya pertahanan kamu ini cukup baik ya, karena ada energi yang positif, mental yang kuat untuk bisa menghadapi apapun situasinya. Ya banyak ya, jadi kamu nggak usah khawatir. Memang kadang banyak hal-hal yang terjadi di luar prediksi, di luar kendali. Kadang ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Tapi saya lihat di sini kamu punya punya semangat yang luar biasa, tekad yang luar biasa untuk bisa kontrol diri, untuk bisa menyesuaikan diri, untuk lebih berpikir ya hidup akan selalu seperti itu. Kadang nggak sesuai dengan rencana, kadang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kadang di luar kendali. Yang terpenting adalah diri kamu, gimana cara kamu menghadapinya, gimana cara kamu untuk lebih bisa mengendali, kontrol emosi. Oke, jangan sampai terbawa emosi dan ujung-ujungnya memutuskan sesuatu hal di saat kamu marah, ya ujung-ujungnya menyesal. Jadi coba tenang dulu dalam menghadapi apapun problematika dalam kehidupan kamu. Yakin ya, semua itu akan ada jalan keluarnya kok. Jadi nggak akan ada yang ya mungkin selamanya dalam kesedihan, nggak akan ada. Pasti akan ada perbaikan dalam kehidupan kamu nantinya. Jadi tetap belajar ya dari apapun yang terjadi untuk lebih bisa menemukan mana yang terbaik dan mana yang tidak. Teman yang baik, pasangan yang baik, dan apapun yang sedang kamu jalani saat ini. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujian dan cobaannya dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi lebih baik, jadi lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.